saya tetap dapat uang walaupun tidak bekerja. Kan keyakinan itu yang harus dibangun. Rekening saya tetap bertambah walaupun saya tidur. Rekening saya tetap bertambah walaupun saya piknik. Gimana caranya? Habis itu jalan-jalan sama keluarga, tapi duitnya ngalir aja terus. Kan gitu yang enak, betul nggak? Bisa gitu? Bisa. Gimana caranya? Nah, ini caranya. Hati-hati dengan perasaan. Makanya saat sakit jangan jatuh perasaan kita pada kondisi sakit. Perasaan kita tumbuhkan pada pikiran dan perasaan sehat. Kan saya sudah ajarkan tempo hari. Botol kosong mau diisi. Jangan dilawan kekosongannya. Karena kekosongan itu tidak bisa dilawan kecuali diisi dengan air. Kekosongan dalam sekejap akan hilang. Gelap itu jangan dilawan. Karena kegelapan itu tidak bisa diusir. Satu-satunya cara mengusir kegelapan, hadirkan cahaya. Kebencian itu jangan dilawan. Satu-satunya untuk melawan kebencian, hadirkan cinta dan kasih sayang. Itu kan beres. Semua yang punya keyakinan cari kerja susah, insya Allah susah terus cari kerja. Karena keyakinan Anda yang membentuk. Kita lupa bahwa sebetulnya semua yang kita raih hari ini itu buah dari keyakinan kita. Kita meyakini yang tidak terlihat, ternyata yang tidak terlihat itu akan nampak. Kita menjadi melihat yang kita yakini. Cuman kita nggak pernah sadar. Makanya saya coba ya memberikan kajian-kajian kesadaran seperti ini. Dan kajian seperti ini ya memang hanya untuk orang-orang yang mau sadar. Yang nggak mau sadar ya sudah, biarkan aja. Nanti juga akan disadarkan oleh semesta. Karena semesta punya cara sendiri untuk menyadarkan mereka yang susah sadar. Makanya kita nggak usah usil. Yang ngaji bagus, yang nggak ngaji juga bagus. Yang sadar bagus, yang tidak sadar juga bagus. Karena nggak ada yang sadar kalau nggak ada yang tidak sadar. Betul nggak? Dan Bapak Ibu yang pernah tidak sadar, baru merasakan sadar itu luar biasa mewahnya, karena ada bumbu dari ketidaksadaran yang pernah dicapai. Betul nggak? Sekarang mencapai kesadaran, belum pernah tidak sadar, akan biasa-biasa saja ketika mencapai kesadaran. Betul nggak? Nah, menjadi luar biasa mencapai kesadaran karena pernah tidak sadar. Makanya begitu lihat orang yang tidak sadar, jangan usil, kamu juga pernah tidak sadar. Betul nggak? Dan kita juga pernah melewati jalan itu. Oleh karena itu ya doakan saja, semoga cepat sadar, gitu aja. Apa perasaan kita tentang pekerjaan? Coba saya mau nanya. Bapak Ibu, ini saya yakin pernah bekerja ya. Buat apa sih pada bekerja? Cari uang. Tuh. Jawabannya kan sama seperti kebanyakan orang. Maka nasibnya juga sama. Gak ada saya tanya, kenapa Anda bekerja? Saya bekerja karena saya hidup. Hidup itu untuk bekerja. Saya tidak mau bekerja untuk hidup. Orang yang bekerja untuk hidup, sekarang ini gak mungkin ngaji di sini. Pasti dia sedang bekerja untuk mempertahankan hidup. Karena bagi dia, ngaji aja seperti ini, penghasilannya hilang. Karena tidak bisa hidup. Jadi bersyukur gak bisa ngaji? Bersyukur. Berarti ini sudah kelompok manusia yang hidup untuk bekerja. Kalau hidup untuk bekerja, itu mulai berkah itu. Kenapa? Dia sudah hidup. Yang bekerja untuk hidup, belum hidup. Kan baru bekerja untuk mempertahankan hidup. Coba hanya mempertahankan hidup saja sudah susah. Apalagi berkarya dalam hidup. Mempertahankan hidup itu sudah susah. Kenapa? Lagi-lagi keyakinan. Ada nggak orang yang meyakini kalau saya bekerja saya dapat uang. Kalau saya tidak bekerja saya tidak dapat uang. Ada nggak yang punya keyakinan gitu? Kamu itu akan dapat uang kalau bekerja.
Padahal ada saat di mana kamu tidak bisa bekerja lagi, tapi uang dibutuhkan. Ini keyakinan ini akan jadi kenyataan. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Makanya hati-hati, ini kajian penting. Ya, saya bagi hadiahnya. Harusnya kan saya tetap dapat uang walaupun tidak bekerja. Kan keyakinan itu yang harus dibangun. Rekening saya tetap bertambah walaupun saya tidur. Rekening saya tetap bertambah walaupun saya piknik. Gimana caranya? Makanya jadi orang kaya itu harus malas. Buat apa jadi orang kaya segala dikerjain sendiri? Betul nggak? Jadi orang kaya itu harus malas. Orang kaya itu pagi-pagi sarapan, habis gitu olahraga, habis itu denger musik. Betul nggak? Habis itu jalan-jalan sama keluarga, tapi duitnya ngalir aja terus. Kan gitu yang enak, betul nggak? Itu juga keyakinan. Kalau kita punya keyakinan bahwa kita ini kalau bekerja dapat uang, tidak bekerja tidak dapat uang, itu keyakinan. Kita akan melihat yang kita yakini itu menjadi kenyataan. Bisa gitu? Bisa. Gimana caranya? Nah, ini caranya. Kita datang ke dunia bukan untuk susah. Makanya buang, hidup itu susah dan penuh perjuangan, buang. Ganti sekarang, hidup itu mudah dan menyenangkan. Anak saya bicara sama saya. Ayah, nanti bulan depan pengen balapan. Ada balapan tuh di Birgif. Harus pakai mobil balap dong. Iya ya. Oke. Nanti juga ada mobilnya. Saya ngomong gitu aja. Saya tidak mengatakan uang dari mana, enggak. Tidak mengatakan kamu mimpi, enggak. Nanti juga ada mobilnya. Apa yang saya katakan selaras antar pikiran dengan perasaan saya. Betul itu. Sebelum jadwal balap itu tiba, ada seseorang yang kemudian ikut pelatihan spiritual dengan saya. Saya cerita, anak saya itu suka balap. Saya juga nggak tahu kalau dia punya mobil balap. Lah saya ceritanya ke dia kok bukan pada yang lain. Itu juga frekuensi kan? Itu getaran, itu energi. Selesai itu diam-diam, besok-besoknya itu dia datang lagi ke Bandung bawa mobil balap itu. Kita selalu berpikir bahwa uang itu segalanya. Untuk mewujudkan segala keinginan kita harus selalu dengan uang. Maka kita jadi capek ngejar-ngejar uang. Betul nggak? Padahal uang kalau udah ada juga dibelikan. Hati-hati dengan pikiran. Begitu kita mengatakan pekerjaan ini satu-satunya yang bisa menghasilkan uang. Dan uang satu-satunya yang bisa mewujudkan semua kebutuhan kita. Kita akan terpatri di pikiran kita. Semua yang kita yakini, walaupun belum terlihat sekarang, suatu saat akan mewujud menjadi kenyataan yang bisa kita lihat. Paham ya? Oke. Sama untuk yang lain-lain. Untuk hubungan pribadi, sama. Ya, seperti itu. Jadi, hati-hati dengan suasana hati dan perasaan kita. Karena ada hubungan yang tak terputuskan dengan dunia kasat mata. Apa yang kita rasakan ini ada hubungan dengan dunia kasat mata. Bapak Ibu, lagi tidak punya uang, tiba-tiba ada tagihan. Bagaimana perasaannya? Langsung ngobrol ke tetangga? Langsung curhat sana sini?
Perasaan yang tidak enak ini diperkuat oleh kita sendiri. Pertama, kita sedang tidak punya uang, tiba-tiba dapat tagihan. Itu akan memperbesar utang kita. Dan tagihan tidak terbayar, setelah itu kita akan punya utang baru lagi. Percaya sama saya. Tapi kalau kita bisa menjaga perasaan kita, jaga perasaan kita. Gimana caranya? Disitulah pentingnya kita belajar keterampilan menjaga perasaan di frekuensi positif. Apa bisa? Bisa. Contoh. Ini tagihan apa nih? Tagihan listrik misalnya. Ketika kita merasa ketika bayar tagihan itu uang kita dirampok, uang kita berkurang, maka uang itu sedih dengan perasaan kita. Dan kesedihan pada perasaan kita membuat uang itu tidak rindu lagi untuk datang kepada kita. Coba sekarang dirubah pikiran dan perasaannya. Oh, saya sudah merasakan tidak ada listrik itu seperti apa. 2 jam, 3 jam gak ada listrik itu seperti apa. Saya membayar tagihan ke PLN ini bukan perampokan PLN pada saya, bukan. Saya ingin mengembalikan jasa baik PLN. Saya ingin berterima kasih pada para penemu listrik. Saya ingin PLN di Indonesia ini tetap bersinar. Tetap ngasih cahaya pada semua masyarakat. Biar perusahaan ini tidak boleh jatuh. Dan kalau saya bayar ini berarti karyawan PLN pun semua yang mengurus listrik itu juga mereka sejahtera. Itu namanya perasaan positif. Tapi begitu ada tagihan merasa dirampok. Udah gitu dikeluhkan, ini listrik bulan ini mahal, lah kamu kan yang pakai. Lihat, orang yang suka protes pada uang. Lihat. Tambah sulit sama uang. Nih, di sini ada. Yang suka berantem soal uang di rumah, ada di sini orangnya. Merindukan uang, tapi uang itu dijadikan sebagai kambing hitam untuk membuat perasaan kita jadi buruk. Bahkan ada orang di ruangan ini ketika dapat gaji tidak bahagia. Saya tahu orangnya, perlu saya tunjuk? Uang sudah datang dia tidak bahagia, karena apa? Pikiran mulai mikir. Wah, ini SPP anak, ini. Perasaan langsung negatif, kata uang. Tekaduhung aing mah datang ke dia. Ini ceramah biasa hadirin. Tetapi kalau ini dipraktekkan, saya yakinkan, saya udah pengalaman luar biasa. Luar biasa. Bahkan ketika tagihan datang, saya bilang, terima kasih uang sudah datang. Saya imajinasikan aja tagihan itu cek. Cepat punya uangnya itu. Ini masalah. Makanya saya tertarik untuk kasih judul ini, meyakini yang tidak terlihat, hati-hati. Karena kita akan melihat yang kita yakini itu menjadi kenyataan. Saya ngajar mata kuliah entrepreneurship di perguruan tinggi. Di beberapa universitas. Bahasa Indonesianya mata kuliah kewirausahaan. Ingin mencetak anak-anak muda ini menjadi orang-orang yang berkelimpahan itu. Ternyata tidak mudah membalikan tangan. Karena apa? Saya harus meruntuhkan dulu keyakinan-keyakinan yang dibangun oleh ibu bapaknya, guru-guru sebelumnya, lingkungannya. Dan ketika saya kasih kuesioner, hampir 99% mahasiswa mengatakan uang itu susah. Bayangkan. Siapa yang ngasih program pada otaknya itu? Kan kita-kita juga nih orang tuanya. Kita, kalian kali ya. Lupa saya. Kita ini selalu berpikir bahwa segala kebutuhan hidup harus dipenuhi oleh uang. Makanya kita jadi mengejar-ngejar uang. Coba sekarang kita bisnis, bekerja, dirubah.
Saya datang ke dunia ini diberi keahlian saya memasak. Dan mulai sekarang saya akan melayani orang-orang yang tidak bisa memasak. Biar mereka dapat makanan yang enak. Lupakan uang. Buka catering. Tapi niatnya begitu, bismillahnya. Saksikan saya. Bahkan uang yang datang itu lebih berkah. Daripada kita jualan makanan mencari uang. Sedikit saja dirubahnya, tapi saksikan, berkahnya akan luar biasa berlimpah. Ayo, teman-teman jadi dokter, niatnya cari uang, ya paling dia dapat uang yang dia pikirkan. Karena itu keyakinan. Tetapi kalau saya jadi dokter karena saya diberi ilmu oleh Allah untuk menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Saya akan tolong orang-orang yang butuh pertolongan medis. Dengan sepenuh hati saya. Karena saya percaya, saya sedang dipakai Allah menjadi kepanjangan tangannya untuk menyampaikan cinta kasih Allah lewat peran saya sebagai dokter. Apa uang tidak datang? Lebih banyak. Jadi kita bukan mengejar uang, uangnya yang mengejar kita. Tidak terhormat manusia yang mulia mengejar-ngejar uang. Uang itu harus ngejar kita. Makanya uang harus rindu sama kita ya. Nah kalau ingin dirindukan uang nanti ikut pelatihan khusus. Tanggal 10 Oktober saya khusus akan memberikan pelatihan khusus bagaimana dirindukan uang. Ya. Bayar. Lah, begitu saya bilang bayar langsung otak mikir lagi. Masa harus bayar, kamu akan dijauhi uang. Itu perasaannya negatif berarti. Maka lihat orang-orang yang suka mempermasalahkan, ya. Lihat saya semuanya. Ada sepatu baru, bagus, mahal. Tuh, mau beli. Ek nepi ka iraha oge. Karena perasaan terhadap uangnya negatif. Ya. Lihat mobil baru, ya, keluaran baru lewat gitu. Uang dari mana? Udah gitu ngomong lagi, itu orang bisa beli mobil itu duit dari mana ya? Jangan-jangan katanya ke Gunung Kawi. Tuh. Orang yang perasaannya negatif seperti itu orang yang sedang mengalami ketiadaan cinta. Hidupnya tidak akan berubah. Nih saya kasih tahu yang belum punya mobil. Kalau tetangga beli mobil, coba luapkan perasaan seakan-akan ya. Seakan-akan mobil itu sudah ada di tangan kita. Dan kita merasa bahagia. Datang ke sana sampaikan, luar biasa Bapak. Sudah kebeli mobil, saya ikut berbahagia Bapak. Kalau kita bisa melampaui bahagianya daripada yang beli mobil. Mobil itu akan menjadi milik kita. Sesederhana itu Bapak Ibu. Iya mah batur beli mobil. Maneh nanu lieur. Waduh. Ya. Ada orang beli sawah tetangga, aduh selamat Bapak Ibu udah beli sawah. Semoga saya juga nanti suatu saat kebagian ya berkahnya, betul enggak? Nanti saya ikut ya, kalau panen ajak dong gitu, ikut bahagia, pasti kape ceretan. Betul enggak? Iya mau batur meuli sawah kalau ke eta duit di mana? Tuh. Orang yang tidak pernah bahagia lihat orang lain mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan, dia tidak akan pernah merasakan itu. Hati-hati. Ini ilmu mahal ya? Mahal enggak? Mahal ilmu ini. Tapi saya bagikan. Saya bagikan. Gratis. Yang ini. Jadi hidup hanya merespon kita. Jadi hidup adalah undangan kita. Sampai sini setuju? Yuk kita sekarang jujur. Kalau begitu semua yang hadir dalam kehidupan saya hari ini semua undangan saya yes. Semua yang mengundang adalah dirimu. Nah kalau kita perhatikan kan di semesta ini cuma ada dua kelompok manusia. Ada mereka yang hidupnya lebih banyak positif. Ada mereka yang hidupnya lebih banyak negatif. Tahu nggak bedanya?
Mereka yang hidupnya lebih banyak positif, karena apa? Mereka itu telah mampu menggunakan kekuatan positif yang ada dalam dirinya, dan dia mengungkapkan perasaan positif itu. Yang diungkapkan perasaan positifnya. Dan mereka yang hari ini hidupnya negatif, kan lebih banyak mengungkapkan yang negatif. Coba, ingat-ingat tuh. Kenapa anak-anak tidak mau sekolah? Kenapa anak-anak tidak kebiayaan sekolah? Karena kita selalu mengungkapkan yang negatif. Boro-boro nyekolahin anak. Buat makan aja susah. Tuh itu yang diungkapkan. Coba ungkapkan yang positif. Anak saya pasti sekolah. Pasti ada jalannya. Gimana caranya? Mungkin dapat beasiswa. Mungkin ada jalannya. Bapak Ibu. Saya mengagumi orang tua saya. Kenapa? Saya bisa sekolah dari kampung saya ke SMA itu hampir 80 kilo itu. Dan buat ongkos juga tidak ada. Tapi bapak saya selalu mengatakan, bapak jeung mama ngan bisa ngadoakeun kanyeun. Da sakieu kaayaan anak, tapi insya Allah mun hayang sakola pasti sakola. Itu maghrib, saya pergi dari rumah ke jalan. Gak bawa uang seperak pun coba. Gak bawa uang seperak pun. Luar biasa doa ibu bapak saya. Ada orang baru tutup restoran. Ya restoran di kampung. Warung nasi lah. Baru tutup. Dia nanya, aduh saya ditanya meni bunga. Ujang teh bade ka mana? Bade ka Garut. Bade naon? Nyalira. Hoyong sakola, bade daftar. Kedua ongkos. Ente. Coba. Saya dikasih ongkos. Sampai di Garut. Nanti di Garut kota ada yang nanya lagi. Ya. Ujang teh di mana? Bade daftar ka sakola. Kulam di mana? Teu gaduh wargi di dia. Gaduh artos. Ente. Saya tadi dia ngongkos. Ada aja pertolongan. Atas we di dia tuh tiasa adan tuh. Oh adan mah eta mah tiap dinten. Di tes adan. Suara saya bagus. Tos we cenah aya nama ngawuruk ngaos di dia tuh. Ketemu jalan lagi. Itu cerita di Garut. Mau sekolah ke Bandung sama ceritanya begitu. Tapi saya bisa sekolah. Ternyata tangan-tangan semesta itu jangan dipikirkan oleh kita. Tarik saja oleh kita, maka tangan-tangan semesta akan datang untuk mewujudkan segala yang kita mau. Makanya jangan pernah berpikir cara. Hebat Allah itu. Yang penting ungkapkan perasaan positif. Tapi selama ini kita selalu mengukur Allah dengan ukuran kita, dengan dompet kita, dengan saldo kita. Kita nggak percaya kepada Allah. Makanya Asmaul Husna itu bukan dinadomkan. Ar-Rahman, ya Allah, aku berasal dari Engkau yang Maha Pengasih. Berarti aku harus menjadi pengasih. Ar-Rahim, ya Allah, aku berasal dari Engkau yang Maha Penyayang. Sumberku adalah Engkau. Aku adalah bagian dari dirimu, ya Allah. Berarti aku harus menjadi penyayang. Al-Malik, ya Allah, Engkau yang Maha memiliki segalanya. Dan bagian dari dirimu ada dalam aku. Engkau meliputi diriku. Izinkan aku untuk memiliki sebagian kecil dari apa yang kau miliki. Untuk memenuhi kebutuhan hidupku. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'min. Coba larapkan dalam diri. Aduh itu Asmaul Husna luar biasa. Itu yang dikatakan di Quran. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya Asmaul Husna. Berdoalah kepada Allah dengan Asmaul Husna. Berdoa dengan Asmaul Husna itu begitu. Wujudkan sifat-sifat dia dalam diri kita. Bukan dinadomkan. Aduh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Begitu anak bangor, melotot. Baru aja nadom. Kumaha. Pasalia betul? Nah itu ngaji kayak gitu ya, nggak jelas. Yang diaji dengan kehidupan tidak koheren. Ulangi ya,
yang banyak positif hidupnya sebetulnya sederhana. Karena dia mengungkapkan yang positif aja sepanjang hidupnya. Tidak ada keterbatasan. Kamu nanti pasti sekolah, nanti kamu pasti punya rumah, rumahmu pasti besar, mobilmu pasti punya, pekerjaan pasti dapat yang bagus. Ungkapkan aja semua itu yang positif. Daripada kita mengungkapkan, awas ya, cari uang tuh susah. Cari pekerjaan tuh sekarang luar biasa susah. Tuh, kata susah sudah masuk di otak kita. Itu jadi keyakinan, jadi belief system. Makanya meyakini yang tidak terlihat, hati-hati. Sekarang belum terlihat. Tapi apa yang kita yakini, walaupun belum terlihat, suatu saat kita akan melihat semua yang diyakini. Bisa jujur sekarang pada diri kita? Udah ketemu sekarang? Oh ternyata meren ieu masalah kita selama ini. Kayaknya ini masalah kita selama ini. Kan kita selalu berpikir terbatas, betul enggak? Allah yang maha segalanya diukur oleh keadaan kita saat ini. Kita tidak percaya. Lebih suka meyakini yang terbatas daripada meyakini yang tanpa batas. Istri saya ada di sini. Waktu saya kos dulu, ya saya besar hati aja, mulai naksir-naksir. Begitu istri saya, ya dulu masih pacaran, datang ke tempat kos, saya juga nggak malu. Ditanya sama istri saya, panggilnya kakak. Kakak, kasurnya mana? Ya. Lomarinya mana? Ya, cuman kerdus Indomie aja di sudut. Baju saya juga kan segitu. Beli lemari juga nggak ada yang perlu dilemarikan. Lah bajunya cuma segitu di kerdus. Dan saya tidak gengsi, saya katakan apa adanya. Tidak diada-adakan harus karena pacar mau datang. Saki we, ayo. Begitu mau datang ke kampung saya, hayu. Kampung saya mah jauh. Dari Bandung naik bis. Nanti nyampe Garut naik elep. 5 jam, 6 jam kalau penumpang belum penuh, wayahna can init. Ikut. Yang sekarang jadi istri saya. Saya juga nggak tahu yang dilihat apa, pokoknya ya begitulah saya. Nyampe di sana rumah saya panggung, ya nggak malu. Itulah rumah saya. Bawahnya kandang ayam, ya itulah rumah saya. Ya. Jadi ayam dengan kita itu ya hirup bareng. Itu. Cuman itu kalau saya kelebihannya itu. Saya tuh makan daging ayam kalau ayamnya sakit atau sayanya sakit. Ya. Makanya kadang-kadang ayam yang sedang sehat pun kumaha caranya supaya katingali muyung gitu. Makanya kalau musim hujan tuh saya seneng banget itu ya. Ayam itu yang kedinginan saya bawa ke depan ibu. Bu, iya ayam muyung. Jadi 2 lah saya makan daging ayam. Ayamnya sakit kalau saya sakit. Nah kalau sakit baru tawari hoyong daging ayam sorry ibu teh. Aduh, padahal saya yang kasih makan ayam. Hadirin begini ya. Jadi kita harus waspada ya. Dengan apa tadi? Dengan pikiran dan perasaan. Karena pencipta semua kehidupan itu adalah pikiran dan perasaan. Allah Sang Maha Kehadiran hanya merespon apa yang kita pikirkan dan dirasakan. Itu dalam hadis qudsi yang dikatakan, aku bergantung persangkaan hambaku.